Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marij, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang sejarah ya. Jadi memang ada beberapa orang sih yang gak begitu suka sejarah, tapi kalau misalnya diceritain kadang seru juga gitu. Termasuk saya ya sebenarnya. Saya bukan tipe orang yang senang baca gitu, baca sejarah apa gitu segala macam, enggak. Cuman karena memang saya tipe orang yang senang menceritakan ulang. Jadi kadang kalau misalnya udah baca sejarah tertentu itu rasanya pengen cerita gitu. Nah di sini mungkin saya bisa ceritain untuk teman-teman yang punya sifat kayak saya yang kurang suka baca, jadi lebih memilih bisa jadi opsi untuk mendengarkan gitu ya. Semoga aja sih tertarik. Jadi ini ceritanya itu adalah tentang kaisar pertama Tiongkok. Kayak yang kita tahu ya, kalau misalnya kita ngetik aja gitu kan di nge-googling gitu, kaisar pertama Tiongkok itu akan muncul namanya Qin Shi Huang. Nah, kaisar ini tuh digadang-gadang sebagai kaisar yang luar biasa hebat, yang memang performanya luar biasa deh pokoknya di usia yang relatif muda sebenarnya gitu kan. Jadi dia tuh bisa dibilang kaisar pertama Tiongkok yang memang bisa menaklukkan 7 kerajaan dan memimpin kerajaan tersebut. Luar gimana gak hebat gitu kan, dengan segala pencapaian dia yang di usianya yang relatif muda, tidak sampai 50 tahun gitu kan, dia masih muda, masih seger buger segala macam, dia pencapaiannya juga banyak, bisa dibilang karirnya bagus lah gitu. Tapi ternyata justru malah ada satu hal yang dia ngerasa takut gitu, ada hal yang dia takutin. Jadi, hal yang amat dia takutin itu adalah tentang kematiannya sendiri. Karena dia saking taunya bahwa pencapaian dia udah segimana luar biasanya selama ini dengan apa yang dia punya, apa yang sudah dia lakukan. Jadi dia merasa gimana nih kalau misalnya seandainya gue tinggalin semuanya. Apa kabar gitu kan? Ya gue gak mau mati cepat gitu. Makanya akhirnya dia kayak menghabiskan selama 10 tahun terakhir dia untuk nyari yang namanya ramuan abadi. Jadi saking terlalu obsesi untuk hidup abadi. Jadi dia nggak mau. Jadi dia pengen semua kerajaannya tuh dia yang memimpin, dia yang ngatur. Jadi dia nggak pernah menyiapkan wasiat juga. Gitu, jadi pokoknya harus sama dia deh. Dia nggak pernah membagi-bagi juga hartanya buat siapa-siapa gitu, nggak ada. Jadi dia pikirannya mau berapa turunan pun dia bakal hidup abadi karena cuma dia yang bakal menggunakan, yang bakal menikmati si hasil jerih payah semua itu gitu kan. Nah jadi akhirnya dia kan akibat ketakutan dari kematiannya itu, dia akhirnya nyuruh macam-macam orang, mulai dari kalangan sarjana, penyihir, terus orang-orang bijak, pokoknya orang-orang pinter deh semuanya, sama dia dikumpulin dari segala penjuru negeri yang dia pimpin itu, dia kumpulin, terus dia suruh mereka untuk mencari atau untuk membuat ramuan keabadian, supaya dia bisa hidup abadi dan nggak pernah mati. Kasarnya gini, serah deh mau kayak gimana, mau nyari kemana, mau biayanya seperti apa, mau kayak apa prosesnya, yang penting ada ramuan abadi untuk saya hidup abadi gitu. Akhirnya nih mereka tuh ya mau gak mau ya, karena hukumannya itu kalau misalnya nggak bisa atau misalnya gagal, hukumannya adalah dihukum mati. Karena kaisar ini juga disebut-sebut sebagai salah satu kaisar yang kejam ya. Jadi kayak nggak segan-segan deh ngebunuh orang kalau misalnya ada orang yang tidak sejalan atau misalnya nggak bisa ngikutin titah dia. Kayak gitu. Pertamanya tuh kenapa sih dia bisa sangat takut sama kematiannya sendiri? Gara-garanya di tahun 211 sebelum Masehi itu ada meteor jatuh. Anehnya di meteor itu tuh ada tulisan bahwa katanya Raja Qin Shi Huang ini akan mati gitu. Nah, dia kesel dong, ini siapa yang ngirim yang kayak gini? Dicari ke semua orang-orang, ditanyain satu-satu di sekitaran daerah situ, nggak ada yang mau ngaku. Nggak ada yang maju untuk
ya mengakui itu perbuatan siapa, karena mungkin bukan dari mereka juga gitu. Jadi akibat kemarahan itu dia akhirnya ngebantai semua penduduk di wilayah itu, sama dia dimatiin semuanya. Gara-gara nggak ada yang ngaku itu kan, jadi akhirnya dibantai sama dia, dihabisin semua di daerah itu. Dan si meteornya itu sama dia dihancurin, dibubukin gitu, yang emang bener-bener dihancurin nyampe terpotong kecil-kecil supaya nggak ada yang bisa baca tentang itu. Karena kan bisa dibilang ya, kalau misalnya semakin besar kekuasaan dia, semakin banyak juga kan yang ngincar. Jadi otomatis dia juga berpikir bahwa bakal banyak yang mengincar nyawa dia, musuh-musuh misalnya gitu kan, atau kerajaan-kerajaan yang sudah ditaklukkan sama dia, pasti ada aja gitu orang-orang yang benci sama dia. Jadi dia merasa hidup dia ke depannya akan sangat terancam. Makanya dia memutuskan untuk harus perlindungan ekstra, dan gimana caranya supaya dia menghindari si kematian dia itu. Salah satunya dengan pencarian ramuan abadi tadi. Jadi selama proses pencarian ramuan abadi itu kan udah banyak-banyak orang yang kayak ngelaporin ya, bahwa ada juga yang minta maaf untuk minta waktu lagi untuk pengembangan ramuan abadinya, karena masih kayak nyari tahu lah, nyari-nyariin itu harus pakai apa, karena kan belum pernah ada yang nyoba juga gitu. Jadi otomatis gimana cara pembuktiannya gitu. Mana waktu itu kan maksudnya segala terbatas ya, segala sesuatunya, ilmu pengetahuan dan segala bentuk apapun yang kayak masalah kimia atau segala macam, walaupun sudah ada dari 1000 sebelum Masehi, tapi kan tetap maksudnya pengetahuan juga masih terbatas. Jadi otomatis mereka juga kebingungan. Jadi banyak yang minta maaf, banyak yang laporan juga perkembangannya. Nah, salah satu yang dia percaya, yang kaisar percaya adalah salah satu penyihir yang namanya Shufu. Penyihir Shufu ini dari Pulau Shifu. Dia tuh yang salah satu yang dipercaya lah gitu sama kaisar, karena omongan-omongannya itu bisa dibilang kayak keterima aja gitu sama kaisar. Bahkan sebelumnya ada pejabat dari Tushang yang sama-sama minta maaf gitu, karena dia merasa ini saya udah bekerja lama gitu kan, udah hampir 10 tahun mencari tapinya belum bisa gitu. Jadi dia kayak minta waktu lagi. Itu nggak digubris gitu. Jadi sih tidak ditanggapi. Justru yang dapat tanggapan ini adalah Shufu ini, yang penyihir Shufu ini yang berasal dari Pulau Shifu. Nah, Shufu ini tuh kayak nulis pesan gitu ke kaisar, karena mungkin nggak bisa secara langsung ya, dia menulis pesan gitu ke kaisar bahwa katanya ada salah satu pulau namanya Pulau Penglai yang ada di Samudra Pasifik katanya, jadi tersembunyi gitu pulaunya. Nah, di pulau itu tuh hidup ada 8 makhluk abadi, jadi 8 makhluk keabadian. 8 makhluk ini tuh bisa dibilang mereka tuh yang menyimpan ramuan keabadian itu. Nah, kasarnya gitu ya, kita tuh harus menemukan Pulau Penglai ini loh gitu, supaya bisa dapetin ramuan keabadian yang dijaga sama 8 makhluk itu tadi. Tapi ada persyaratannya, kata penyihirnya gitu, ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Adalah dia harus kayak membutuhkan perahu yang mewah banget untuk berlayar. Udah gitu harus diisi juga dengan 6.000 perawan sebagai upeti ke salah satu kepada makhluk-makhluk yang ngejaga itu. Jadi kayak kayak nyogoknya deh gitu katanya, membutuhkan itu. Nah, karena memang tergiur dengan ramuan keabadian itu tadi, jadi Kaisar Qin ini sama sekali nggak mikir. Jadi dia yang pokoknya berapapun anggaran yang harus saya keluarkan untuk ramuan tersebut bakal saya keluarkan. Jadi akhirnya dia berlayar deh ke Pulau Shifu dulu ya. Dia berlayar ke Pulau Shifu sama penyihir Shufu ini. Nah, sebelum meninggalkan Pulau Shifu itu, jadi kan kaisar memang ke sana untuk bawa semua persyaratan yang diminta sama Shufu kan. Jadi pas sebelum balik lagi, dia sempat nulis di salah satu batu gitu. Jadi kayak nulis kayak meninggalkan jejak gitu. Tulisannya adalah tiba di Fu dan mengukir batu ini, kata dia gitu. Jadi kayak untuk untuk kenang-kenangan lah gitu, tanda gitu. Dan bahkan katanya faktanya sudah lewat dari 2000 tahun pun nyampe saat ini gitu, ukiran tersebut masih ada katanya gitu. Nah, di sisi lain nih kan kaisar tuh udah nunggu lama ya. Jadi Shufu ini tuh udah dikasih segala macam tuh nggak ada kabarnya. Jadi entah dia kemana, pokoknya dia mendadak nggak ada kabar. Dan kaisar merasa marah, merasa ditipu.
gitu. Gara-garanya ketika ada beberapa bandit yang memang hampir mengancam nyawa dia hampir terbunuh gitu sama bandit yang mau ngejarah dia lah gitu. Nah di situ dia mikir bahwa ini gimana sih ramuan keabadian gue mana gitu. Ini si Sufunya juga malah nggak ada gitu kan. Jadi dia baru ngerasain ini kayaknya gue dimainin deh sama si Sufu ini. Nah padahal sebenarnya gitu Sufu tuh belum tentu benar-benar berangkat ke Pulau Penglai. Bahkan keberadaan Pulau Penglai sekalipun itu jadi misteri. Maksudnya beneran ada atau enggak? Apa cuman akal-akalan Sufu doang supaya dia dapetin hal-hal yang dia minta itu tadi kan, yang masalah perahu mewah dan 6.000 perawan itu gitu. Apa kayak gitu doang gitu. Jadi pokoknya Sufu itu tidak pernah menampakkan diri deh ke Kaisar. Itu bikin Kaisar jadi marah banget dan ngerasa kayak ya udah ditipu lah gitu. Gara-gara dia yang udah hampir kebunuh itu yang masalah bandit. Jadi dia menyadari bahwa ini ada yang gak benar gitu kan, ini ada yang salah. Dia semakin marah dan paranoia, dia semakin menjadi-jadi masalah kematian. Dia akhirnya mencoba membatasi, jadi setiap istana itu harus dibikin kayak jalan setapaknya itu yang tertutup sama benteng full. Bahkan keberadaan di istana yang bagian manapun itu jangan sampai ada orang tahu. Jadi barang siapa yang ngebocorin nih, misalnya Kaisar lagi berada di daerah ini, misalnya di bagian istana, itu bisa dimatiin. Saking takutnya dia karena udah ngerasa nggak nyaman, nggak aman juga gitu di dalam istana gitu kan. Jadi akhirnya dia merasa harus memproteksi diri. Ditambah lagi desas-desus yang kayak ngasih tahu bahwa wah Kaisar itu udah ditipu sama Sufu gitu. Karena buktinya si Sufu itu kan gak ada ya, gak pernah kembali itu tadi gitu. Bahkan dia tuh mengutus 4 orang untuk ayo cari ramuan keabadian ini yang kata si Sufu itu. Tapi yang 3 orang gak berangkat. Yang berangkat 1 walaupun tidak membuahkan hasil. Karena yang 3 ini tahu kayak useless, gak akan pernah ada gitu. Dan cara pembuktiannya juga gimana, bingung kan gitu. Yang namanya keabadian otomatis artinya tidak akan mati. Nah gimana cara pembuktian tidak matinya gitu. Udah bertahan berapa tahun orang yang minum ramuan itu kan gak tahu juga gitu. Jadi mau gak mau ya gak ada yang mampu gitu. Nah setelah desas-desus masalah Sufu nipu Kaisar itu beredar luas kemana-mana, Kaisar tambah marah. Dia akhirnya ngumpulin 490 sarjana. Dia ngumpulin sarjana-sarjana itu untuk kemudian diseret ke satu ibu kota gitu ya, di daerah ibu kota. Jadi di situ tuh ada lubang besar. Nah di lubang besar itu mereka semua tuh dimasukin ke situ dan dikubur hidup-hidup. Jadi kayak kayak kesel aja gitu, efek dari kesel. Nah ceritanya 9 tahun berlalu nih, si Sufu ini balik gitu, setelah desas-desus, setelah dia ninggalin Kaisar, ngeghosting Kaisar gitu. Gila juga ya dia ngeghostingnya Kaisar loh, bukan ngeghosting satu orang biasa gitu, tapi ngeghosting Kaisar pertama Tiongkok pula. Setelah 9 tahun dia balik lagi si Sufu ini, terus mengelabui lagi. Jadi dia ditanya-tanya dong, apaan lu bohong gitu kan. Nah terus Sufunya tuh berkelit, dia bilang gak bisa Kaisar gitu, orang di lautnya juga ada monster katanya gitu, ada monster laut yang ngehalangin, yang ngejaganya. Mau gimana katanya gitu, mau lewatnya juga susah. Sufunya tuh bilang kayak gitu. Jadi Sufu tuh minta pasukan pemanah gitu katanya untuk membunuh monster ikan besar yang ngehalangin jalan. Jadi dia tuh meyakinkan Kaisar, ini tuh kita bisa loh Kaisar untuk ngambil ramuan keabadian ini ya gitu. Ini tuh bisa banget kalau misalnya si monster ikan besar ini, monster ikan raksasa ini tuh nggak ngehalangin jalan gitu. Akhirnya karena Kaisar ini merasa kayak kemarin aja gue ditipu gitu, oke nih sekarang masalahnya monster ikan besar, gue ikut gitu. Akhirnya Kaisar ikut berlayar sama Sufu. Dia bawa panah sendiri. Kebayang dong Sufu gemeterannya kayak apa, Kaisar ikut gitu ya, yang sebelumnya bisa dibilang dia kayak bisa gampang lah nipunya gitu. Tapi yang sekarang nih Kaisarnya ikut terjun langsung.
Gimana kalau misalnya Kaisar tahu ternyata tidak pernah ada monster itu gitu kan. Nah, dia bingung gitu dan udah gugup banget gitu di situ. Dan ternyata alam mendukung si Sufu ini. Jadi tiba-tiba aja ketika lagi berlayar itu memang muncul ikan yang sangat besar ukurannya. Tapi bukan monster ikan yang monster ikan raksasa yang diceritakan sama Sufu ya, karena itu cuman bualan aja gitu. Tapi emang benar-benar muncul ikan besar. Nah, ketika muncul itu, Sufu otomatis kayak, wah, lumayan nih gitu kan. Wah, bisa dijadiin kambing hitam lah gitu. Akhirnya dia bilang, tuh Kaisar tuh itu katanya monster ikan raksasanya. Nah, akhirnya begitu kelihatan kan sama Kaisar dipanah mati gitu kan. Mati. Dan sekali lagi Kaisar nulis di batu itu bahwa sekali lagi ke Pulau Fu dan membunuh ikan gitu. Jadi nulis lagi gitu dia di batu tersebut. Habis itu tuh Sufu ya udah minta dia izin untuk berlayar sendirian. Jadi dari Pulau Sifu itu dia berlayar sendiri ke Penglai. Bahkan sama Kaisar tuh nyampe diancam, kalau misalnya kali ini nggak dapat, abis lo hidup lo gitu. Jadi saking takutnya nih, Sufu ini takut dimatiin sama Kaisar. Dia yang harusnya kemana berlayarnya, dia sengaja berlayar ke arah timur dan tidak pernah kembali. Ya karena memang dia sendiri juga nggak tahu ya Pulau Penglai itu beneran ada atau enggak gitu sebenarnya. Jadi dia kayak ya udah cuman ngeprank doang lah gitu. Nggak tahu ternyata Kaisar seserius ini tentang peramuan keabadian. Nah, di perjalanan pulang dari Pulau Sifu ini, Kaisar tuh kayak mampir dulu di salah satu istana yang ada di Hopei. Jadi di situ tuh dia jatuh sakit parah. Terus udah gitu minta sama ke semua alkemisnya yang waktu itu disuruh untuk bikin ramuan keabadian, yang bahkan mungkin alkemisnya sendiri juga kurang mengetahui ya zat-zat kimia apa aja yang harus dibuat, yang harus dimasukkan untuk membuat ramuan keabadian gitu kan. Nah, dia tuh nyuruh menyuruh salah satu alkemisnya untuk bikin obat gitu. Jadi karena dia lagi sakit parah banget kan, dia bilang tolong obatnya itu berupa ramuan keabadian karena ini saya udah sakit gitu kan. Tapi ya emang dasar masih kayak terbatas mungkin ya waktu itu posisinya. Yang dikasih sama alkemisnya itu adalah suatu pil yang ternyata di dalamnya itu ada unsur merkurinya. Merkuri yang kadarnya tuh nggak sedikit. Jadi ketika habis minum pil itu, bukan kesembuhan yang didapatkan oleh Kaisar, tapi malam itu juga Kaisar justru malah meninggal dunia saat itu juga gitu. Jadi alih-alih dari berumur panjang, alih-alih dari mendapatkan kehidupan yang abadi, Kaisar justru malah meninggal di usia yang relatif muda ya, usia 49 tahun gitu. Nah di situ kasarnya gitu ya, Kaisar tuh kan selama ini dia berharapnya dia udah hidup abadi aja, jadi dia nggak pernah mempersiapkan siapa ahli warisnya, akan dibagi seperti apa masalah kerajaan-kerajaan yang dia punya itu, yang selama ini dia pimpin gitu ya. Dia tuh gak pernah repot-repot mikirin yang kayak gitu, karena dia pikir udahlah sama gue aja karena gue bakal hidup abadi gitu. Tapi ternyata kan kenyataannya lain gitu ya. Dan pada saat itu ketika udah meninggal itu kan bakal jadi sesuatu yang gonjang-ganjing. Kebayangkan gitu, semua orang bakal ngomongin tentang beliau gitu, dan bakal terjadi perang, bisa dibilang 7 kerajaan yang selama ini dia pimpin, yang selama ini adem ayem, itu bakal terjadi perang saudara lah kasarnya kayak gitu. Makanya untuk meminimalisir hal-hal tersebut akhirnya kayak disembunyikan dulu. Jangan sampai ini jangan sampai orang-orang tuh tahu kalau Kaisar itu udah meninggal. Jadi jenazahnya tuh kayak disatuin pas dibawa pulang itu. Jenazahnya itu disatuin sama tumpukan ikan-ikan busuk supaya baunya gak kecium. Jadi dimasukin ke dalam satu peti yang isinya itu ikan-ikan busuk untuk diangkut gitu. Jadi selama beberapa tahun itu banyak yang gak tahu kalau ternyata Kaisar itu udah meninggal. Karena kan selama ini juga orang-orang tuh taunya Kaisar adalah salah satu
orang yang luar biasa gila kasarnya gitu, karena terobsesi untuk membuat ramuan keabadian. Apa kabar nih kalau misalnya ternyata pada tahu bahwa kaisar justru malah meninggalnya juga di tangan alkemisnya sendiri gitu kan, alkemisnya yang dia utus, dia suruh untuk bikin ramuan keabadian, kan nanti bakal rame. Dan ternyata bener aja, ketika kaisar tersebut udah nggak ada, otomatis kan jadi ada perang dunia lah, perang saudara lah. Terus dari sana sini mulai gontok-gontokan, kerajaan yang merasa lebih kuat menyerang yang lebih lemah. Pokoknya udah kacau balau semuanya. Gara-gara ya runtuhnya kaisar ya, runtuhnya kekaisaran dari Qin Shi Huang. Nah, sebelum kaisar meninggal itu, dia udah bikin satu makam yang kayak jaga-jaga, karena dia merasa takut kalau misalnya ramuan keabadiannya itu tidak berhasil. Jadi dia bikin makam yang diisi sama kurang lebih 8.099 tentara terakota yang dibentuk dari tanah liat, tapi semuanya tuh kayak beda-beda. Wajahnya beda-beda. Jadi terdiri dari prajurit-prajurit, ada kuda juga, ada persenjataan yang memang dari emas, perak, segala macam. Pokoknya lengkap, sampai ada yang non tentara juga ada. Non militer lah gitu ada. Justru dia juga kayak bikin hiburan gitu loh, gitu, patung hiburan akrobat gitu. Katanya sih itu untuk hiburan dia kalau misalnya untuk ngejagain si para tentara terakota itu ya, untuk ngejagain dia di akhirat katanya gitu. Jadi makamnya tuh diisi sama 8.099 patung tentara terakota. Itu semua dibikin oleh kurang lebih 700.000 pekerja. Itu semua bikinnya itu pakai tangan dan semua punya label sendiri. Jadi ada label patung itu dibikinnya sama siapa. Jadi supaya kayak bisa nuntut kalau misalnya patung tersebut ada kenapa-napa, bisa dituntut karena siapa yang bikinnya gitu kan. Dan sedetil itu. Mulai dari topinya, ada yang pakai topi perang, ada yang berkumis, ada yang berjanggut, ada yang mukanya bulat, ada yang pokoknya macam-macam, dan semua itu diyakini bahwa semua wajahnya itu berbeda. Kebayang gak sih? Pembangunan itu tuh dihentikan pada tahun 209 sebelum Masehi. Diberhentikan. Jadi beberapa tahun setelah, kalau nggak salah setahun setelah kaisar, tidak ada gitu. Terus diberhentikan, dan karena itu terjadi sebuah pemberontakan gitu. Coba kebayang gak sih, orang yang memang terobsesi untuk hidup, dia udah mati-matian memperjuangkan hidup dia untuk memperluas kekayaan dia, kerajaan dia gitu ya. Terus tiba-tiba dia mati di tangan orang yang istilahnya salah satu orang yang dia percaya. Dia mati bukan karena musuh gitu kan, tapi karena ramuan yang diminumnya sendiri. Tapi kayak udah well prepare aja gitu masalah makamnya. Karena si makamnya itu dibangun kurang lebih kayak sekitar 36 tahunan, jadi kurang lebih 3 dekade lebih ya. 36 tahunan dibikinnya oleh 700.000 pekerja. Jadi karena memang dia pengen penjagaan yang luar biasa, bahkan ketika dia udah mati gitu. Makanya dia udah antisipasi, padahal ya sebenarnya dengan dia udah merencanakan, udah udah ngesetting semuanya kayak gitu aja, secara nggak langsung sebenarnya dia udah mempersiapkan kematian dia gitu kan. Walaupun misalnya kenyataannya dia bilang bahwa dia takut mati, tapi dengan dia berlaku seperti itu sebenarnya dia justru malah sudah mempersiapkan dengan baik gitu kan kematiannya dia sebenarnya gitu. Cuman kan ya emang gak ngerti juga sih isi otaknya apa, bahkan dia disebut sebagai salah satu kaisar tergila sepanjang sejarah karena obsesinya untuk membuat ramuan keabadian gitu. Walaupun mungkin pasti ya di hati kecilnya dia mikir nggak mungkin ada ya, kayaknya bakal mati juga gitu ya. Buktinya dia bikin makam gitu kan, makam yang harus dijaga sama ribuan tentara terakota itu. Dan menurut saya ya, kalau misalnya lihat tentara terakota ini bisa dibilang kayak keajaiban dunia ke-8 karena segitu luar biasanya. Maksudnya orang-orang yang ada di zaman sebelum Masehi, beratus-ratus sebelum Masehi,
beratus-ratus tahun sebelum Masehi. Bisa loh membuat yang kayak gitu. Ya walaupun kayak yang kita tahu ya, Mesir juga, ya piramid juga dibikin sama manusia pada zaman sebelum Masehi juga gitu. Tapi kayak takjub aja sih kalau misalnya nyampe ada 8.099 tentara. Mukanya juga beda-beda. Terus ada yang menunggang kuda, ada yang memanah, ada yang pakai topi, ada udah macem-macem gitu rupanya. Kalau misalnya tinggal fotokopi gitu ya semuanya ya udah pasti bisa kayak dicetak doang gitu kan. Kalau ini kan dipahat. Satu-satu dipahat ya gimana nggak menghabiskan 36 tahun lah 8.099 patung. Belum termasuk senjata-senjatanya gitu karena senjata-senjatanya bukan dari patung ya tapi memang dari isi dari emas, dari perak kayak gitu-gitu. Itu katanya untuk nemenin dia di makam. Oke. Mind blowing ya. Oke, jadi tetap aja sih ya, mau sekuat apapun, seberjaya apapun tetap bakal mati kan gitu. Dan ya kita sebenarnya memang harus jaga-jaga juga ya. Ternyata bisa jadi yang matiin kita adalah orang-orang terdekat kita nggak tahu juga gitu. Kalau belajar dari sejarah yang ini gitu deh teman-teman, kurang lebih cerita sejarahnya. Kalau misalnya dibaca mungkin kayak kita bosan-bosan ngantuk-ngantuk ya, tapi lumayan sih kalau misalnya didengerin, ada orang yang cerita terus didengerin terus sama kita dibayangin. Apalagi kalau misalnya kita kasih lihat nih kayak dokumentasinya kayak gini, kita jadi bisa tahu juga dan lebih mengasyikkan ya belajar sejarah, walaupun saya sendiri juga kadang bosen. Makasih banyak teman-teman untuk yang udah dengerin saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk kalian yang suka sama topik-topik kayak gini. Kalau misalnya ada perlu tambahan yang harus ditambahin yang menurut kalian kurang dari saya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Atau misalnya perlu topik-topik yang ingin saya bacain, ingin saya ceritain, boleh ditulis di email. Nanti saya baca dan ceritain ulang. Oke, makasih banyak. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.